Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي حديث آخر: خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat begitu besar kepada kita semua. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta pula nikmat sehat walafiat. Hal ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, agar senantiasa kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Jikalau kita mampu mensyukuri nikmat Allah, kita mampu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan sebuah balasan, yaitu balasan berupa balasan yang sangat baik dari Allah. Namun sebaliknya, jika kita ini kufur, jika kita ini ingkar khianat terhadap nikmat-nikmat Allah, Allah pun akan memberikan sebuah balasan. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sebagaimana yang telah tegaskan dalam firman Al-Quran yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Di dalam ayat ini menegaskan, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum, kata Allah, maka Allah akan memberikan sebuah tambahan nikmat. Namun sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka Allah akan memberikan sebuah balasan, yaitu azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara adalah agar kita senantiasa dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbanyak hadir-hadir ke majelis ilmu, perbanyak kita mencari ilmu, perbanyak kita datang untuk belajar ke majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu terdapat banyak-banyak lantunan salawat. Salah satunya adalah dengan salawat salatullah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi, dengan kita senantiasa hadir ke majelis ilmu, kita senantiasa baca salawat di tempat majelis ilmu, berarti kita insya Allah akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini tidak sedikit saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, ketika Allah memberikan suatu nikmat, terkadang kita tidak mampu mensyukuri akan nikmat itu. Terkadang ketika Allah masih memberikan nikmat sehat, ketika Allah memberikan nikmat harta yang berlimpah, terkadang kita tidak mampu mempergunakan nikmat tersebut. Bahkan dipergunakan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan bahwasanya ayat ini menegaskan barang siapa yang mencari ilmu, kita orang yang beriman yang mau menuntut ilmu, Allah pun akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuliakan diri kita, orang yang mau mencari ilmu, orang yang mau menuntut ilmu. Di dunia dimuliakan oleh Allah, apalagi di alam akhirat Allah akan angkat derajat kita. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang-orang saat ini, di saat kita senggang, terkadang kita pergunakan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak generasi muda sekarang yang terkadang orang tuanya tidak bisa mengarahkan putra-putrinya, sehingga putra-putrinya hanya kerjaannya setiap hari nyanyi. Setiap hari nyanyi, lay 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 lay, panggil aku. Banyak sekarang. Padahal bagaimana kalau orang tua mengarahkan putranya membaca ayat suci Al-Quran, mengajarkan ayat suci Al-Quran? Kita ajarkan putra-putri kita dengan membaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Shadaqallahul azim. Walaupun kita orang tua hanya mengajarkan kalimat pendek, hanya dengan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalimat yang sangat pendek, tapi orang tua kita mampu mengajarkan kepada putrinya, maka ada harapan sang penerus kita untuk menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mari kita pergunakan saat ini untuk senantiasa kita cinta untuk menuntut ilmu. Pergunakan waktu kosong kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu, kata Nabi, akan dijamin untuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ada yang bertanya, bagaimana Ustaz seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah, tapi ternyata ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu mempergunakan nikmat tersebut? Jawabannya adalah, ketika ada manusia Allah berikan nikmat kepada kita, tapi orang tersebut tidak mampu mempergunakan nikmat tersebut,
berarti orang yang seperti itu sudah termasuk min abdin khasirin, sudah termasuk manusia-manusia yang rugi di dunia, apalagi dia akan merasakan kerugian di akhirat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu sudah tegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarrud dunya wal akhirati ma'al jahli. Kebaikan dunia dan akhirat itu dengan ilmu, dan keburukan dunia dan akhirat itu dengan kebodohan. Maka ketika kita melakukan suatu amal kebaikan di muka bumi ini, berarti kita sudah termasuk hamba-hamba yang mampu mengamalkan ilmu-ilmu kita walaupun hanya itu sedikit. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu mengamalkan ilmu kita, kita masih sering melaksanakan larangan Allah, sering melakukan yang ditinggalkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah termasuk min abdin khasirin. Berarti pula kita sudah termasuk hamba-hamba yang rugi di mata manusia, apalagi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hadir ke majelis ilmu, ketika putra-putri kita diarahkan ke tempat-tempat pendidikan agama, putra-putri kita diarahkan untuk belajar mengaji, diajarkan untuk salat, diajarkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti ketika kita mengarahkan putra-putri kita, ada investasi terbesar yang akan kita nikmati ketika putra-putri kita nanti sudah dewasa. Kenapa? Karena salah satu investasi terbesar adalah ada 3 yang dapat kita lakukan. Kata Nabi, sedekah jariyah. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yaitu au waladin sholihin. Ketika kita mengarahkan putra-putri kita, ketika kita mengarahkan anak-anak kita untuk belajar ilmu agama, belajar salat, belajar mengaji, berarti anak kita adalah merupakan harapan terbesar ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena awwaladin salihin yad'ulah, itu harapan semua orang tua ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam, kalau kita semua sudah meninggal dunia, putus seluruh amal perbuatan kita. Kata Nabi, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara? Yang pertama, yaitu kata Nabi, shadaqatin jariyatin, yaitu yang tidak akan pernah putus amalnya walaupun kita dipanggil oleh Allah, yaitu orang yang senantiasa mengeluarkan sedekah jariyah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, tapi kita memiliki sedekah yang kita keluarkan, maka sedekah kitalah yang akan menyelamatkan kita. Dan yang kedua kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan buat orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita memiliki ilmu walaupun sedikit, tapi kita mampu mengamalkan ilmu tersebut buat orang yang membutuhkan, itulah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu itu akan terus mengalir dan kita akan menikmati ketika kita dipanggil kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang saleh, anak yang bisa membaca Al-Quran, anak yang bisa melaksanakan solat, anak yang bisa mendoakan ketika kedua orang tuanya, ketika orang tuanya dipanggil ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti putra-putri kita yang akan mendoakan kita di samping kita, berarti akan ada putra-putri kita yang akan membacakan surah Yasin. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, masihkah kita tidak mau menuntut ilmu? Masihkah kita tidak mau mengarahkan putra-putri kita? Ajarkan putra-putri kita untuk cinta bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, dengan putra-putra kita diajarkan dengan salawat Nabi, kita didik putra-putri kita dengan ilmu-ilmu salawat, dan ilmu itu akan terus diamalkan oleh putra-putri kita. Berarti ilmu kita yang kita ajarkan insya Allah akan menjadi ilmu yang nafi dan terus mengalir bagaikan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada putra-putri kita diajarkan dengan hal-hal yang tidak berguna, daripada kita setiap hari cuman duduk, cuman karaoke di tempat yang tidak jelas, lebih baik kita hadir ke majlis-majlis ilmu. Banyak kita majlis ke majlis yang kita datangi, majlis Al-Bawr bisa kita datangi, ataupun majlis-majlis lainnya, karena disitulah kita akan meraih sebuah ilmu. Barangkali disitulah pula kita akan meraih ilmu yang nafi, dan itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap manusia memang mengharapkan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, artinya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah sudah panggil usia kita, kalau Allah sudah memanggil usia kita, tapi selama hidupnya kita tidak pernah menuntut ilmu, tidak pernah hadir ke majelis ilmu, disitulah akan terjadi sebuah penyesalan. Ketika sudah menyesal, kita hanya tinggal duduk. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa kalau sudah tiada. Nah, ketika sudah tiada, ketika Allah sudah memanggil usia kita, memanggil umur kita, disitulah kita akan merasakan sebuah penyesalan. Padahal setiap manusia, setiap diri kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat Nabi Muhammad, tidak ada di antara kita yang selamanya hidup di muka bumi ini. Semuanya pasti akan merasakan yang namanya sebuah kematian. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Al-Quran yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan sebuah kematian. Setiap diri kita akan merasakan yang mati. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sebelum kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala,
rajin-rajinlah kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, kita dapat bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Ada yang sahabat kita yang jauh, ada pula sahabat kita yang dekat. Bahkan ada sahabat kita yang terdekat. Selain kita mendapatkan ilmu, kita pula dapat menjalin tali silaturahmi dengan sahabat-sahabat kita. Dan orang yang menyambung tali silaturahmi, kata Allah, akan diperpanjang umurnya dan pula akan diperluas rezekinya. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan ingin diperluas rezekinya, falyasil rahimahu, maka perbanyaklah tali silaturahmi. Jadi hadis ini menegaskan, kata Nabi, barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, maka perbanyaklah tali silaturahmi. Salah satunya ketika kita datang ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat ilmu, berarti selain kita mendapatkan ilmu, dapat pula kita dapat bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat kita yang jauh ataupun sahabat-sahabat kita yang dekat. Dapat pula kita hadir ke majelis ilmu, ke majelis-majelis, salah satunya majelis Aburaq ataupun majelis-majelis lainnya, kita datang untuk mengaji dan menimba ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan takwa dan tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.